Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ines Santia dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan program studi ilmu hadis semester 5 dengan NIM 2323450004. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh hadis di Indonesia yaitu Syekh Mahfuz Termas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi hadis di Indonesia. Baik, seperti yang kita ketahui, banyak sekali tokoh hadis di Indonesia yang berperan dalam menyebarkan ilmu hadis di Indonesia. Salah satunya yaitu Syekh Mahfuz Termas. Di sini saya akan membahas tentang biografi singkat dari Syekh Mahfuz Termas terlebih dahulu. Syekh Mahfuz Termas bin Abdullah Al-Tarmasi 1868 sampai 1920 adalah ulama hadis terkemuka asal Termas, Pacitan, Jawa Timur yang dikenal secara internasional. Beliau adalah ahli dalam berbagai bidang ilmu agama seperti hadis, fikih, dan tafsir, serta memiliki sanad hadis yang bersambung hingga ke Imam Bukhari. Syekh Mahfuz Termas juga seorang penulis produktif dan pernah menjadi pengajar di Masjidil Haram Mekah dengan murid-muridnya yang kemudian menjadi tokoh besar seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Kasbullah. Itulah tadi biografi singkat dari Syekh Mahfuz Termas Al-Tarmasi. Selanjutnya yaitu karya-karya utama dari Syekh Mahfuz Termas. Syekh Mahfuz Termas menghasilkan sejumlah karya penting yang menunjukkan kedalaman ilmunya. Di antara karyanya adalah Manhaj Zawin Nazhar, Al-Minah Al-Khairiyah, dan Kifayatul Mustafid. Beliau juga menulis berbagai syarah dan catatan penting terhadap kitab-kitab Syafi'iyah, serta mencatat sanad dan ijazah yang diperolehnya dari para guru besar di Haramian. Kemudian selanjutnya yaitu karya Syekh Mahfuz Termas dalam bidang hadis. Dalam bidang hadis, Syekh Mahfuz Termas dikenal melalui karya seperti Kifayatul Mustafid yang membahas sanad dan metode periwayatan hadis secara mendalam. Manhaj Zawin Nazar turut menjelaskan pendekatan beliau dalam memahami dan mengkritik hadis. Selain itu, beliau juga menyusun ijazah-ijazah hadis kepada guru para muridnya, mengumpulkan berbagai sanad kitab hadis dan memastikan kesinambungan sanad yang sahih dalam tradisi keilmuan hadis. Kemudian poin yang terakhir yaitu kontribusi Syekh Mahfuz Termas dalam ilmu hadis. Kontribusi Syekh Mahfuz Termas sangat besar dalam perkembangan ilmu hadis, terutama bagi ulama Nusantara. Beliau menjadi penghubung penting antara tradisi keilmuan Haramian dan Nusantara melalui penyebaran sanad hadis yang kuat. Murid-muridnya kemudian menjadi tokoh besar di tanah air, sehingga ajaran dan sanad hadis beliau tersebar luas di pesantren. Peran beliau juga memperkuat tradisi talaqi, periwayatan langsung, dan kajian hadis di Indonesia. Itulah tadi penjelasan singkat dari salah satu tokoh hadis di Indonesia yaitu Syekh Mahfuz Termas. Mulai dari biografi singkat beliau, karya-karya utama beliau, kemudian karya Syekh Mahfuz Termas di bidang hadis, dan kemudian yang terakhir yaitu kontribusi beliau dalam ilmu hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.